Kita mau merekam dulu. Admin mungkin bisa merekam. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang terhormat tentu abangda kita, abangda Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SEME. Kemudian hadir juga bersama kita Ketua PPI Maroko, kemudian perwakilan dari PCINU Maroko, kemudian ada juga teman-teman dari PCIM luar negeri lain. Hadir bersama kita teman-teman PCIM Pakistan, teman-teman PCIM Arab Saudi. Kayaknya ada masalah. Kemudian hadir juga teman-teman PCIM luar negeri lainnya. Baik, saya di sini bertindak sebagai moderator pada acara kita siang kali ini waktu Maroko dan malam waktu Indonesia. Mungkin pertama kali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita segala nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara diskusi online bersama abangda kita Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan juga sekaligus analis ekonom Republik Indonesia. Kemudian salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa berada di pertemuan Zoom kali ini dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah basyariah. Kemudian sebelum kita memulai inti dari diskusi kita ini, marilah kita mendengarkan sejenak beberapa rangkaian acara. Yang pertama itu adalah pembukaan yang kiranya sudah dianggap dan telah sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan atau akan dibacakan oleh saudara kita Ashraf Muntazar. Kemudian yang ketiga, akan ada isi dari pertemuan kita kali ini, yaitu diskusi bersama abangda kita Dahnil Anzar Simanjuntak. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita beralih ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ashraf Muntazar. Kepada saudara Ashraf, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jalhu lana imam wa huda wa nur wa rahmah. Terima kasih saudara kita Syekh Muntazar atas penyampaian ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan adanya penyampaian ayat suci Al-Qur'an, semoga acara kita semakin berkah kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya marilah kita melompati acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu sesi diskusi bersama abangda kita Dhanil Anzar Simanjuntak. Sebelum kita ke sesi diskusi, marilah kita sedikit mereview atau meng-highlight profil abangda kita Dhanil Anzar Simanjuntak. Beliau lahir di Kuala Sampang, Simpang, Aceh Kamiang, 10 April 1982. Artinya mungkin baru umur 38 tahun, makanya memang sering diiming-imingi sebagai politisi muda. Kemudian beliau adalah ekonom. Terbukti memang S1 sampai S3 dari Bang Dhanil ini menjajaki bidang ekonomi linear sampai menjadi dosen di Universitas Sultan Ageng Triasa dan juga Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan spesialisasi yang sama, yaitu jurusan ekonomi. Kemudian Bang Dhanil Anzar ini juga terkenal dengan aktivitasnya atau bisa dibilang dengan aktivis. Bang Dhanil Anzar Simanjuntak merupakan mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah tahun 2014 sampai 2018 dan juga salah satu yang kita ketahui bahwasanya tahun 2019 diangkat menjadi juru bicara salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian alhamdulillah sekarang juga Bang Dhanil Anzar menjabat sebagai juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, juru bicara dari Bapak Prabowo Subianto. Kemudian karena memang tema kita kali ini yaitu tentang Ramadan dan juga dampak ekonomi negara pasca COVID-19 atau COVID-19. Paling tidak ada 3 aspek besar yang mendapati dari COVID-19 kali ini. Yang pertama tentunya aspek kesehatan. Dalam catatan memang sudah 3 juta orang yang mengidap positif dari COVID-19 ini seluruh dunia. Kemudian di Indonesia sudah mencapai angka 12.700, sementara di Maroko sudah mencapai angka 5.500. Itu dalam segi kesehatan. Artinya memang segi kesehatan berdampak yang paling besar dari COVID-19 ini. Yang kedua ada dari segi sosial. Tentu kita akan menghadapi kehidupan yang namanya new normal yang sering
disuarakan oleh aktivis-aktivis dan juga komentator-komentator dari peristiwa COVID-19 kali ini. Kemudian yang ketiga tentunya krisis ekonomi, dampak ekonomi yang juga akan kita hadapi dalam menghadapi atau pasca COVID-19 ini. Dan ini juga yang akan menjadi titik fokus kita pada diskusi kali ini. Dan juga mungkin kita akan mengkolabkannya atau menyambungkannya dengan Ramadan, karena memang kurang afdol rasanya kalau kita tidak membahas tentang Ramadan. Bang Dhanil Anzar Simanjuntak ini juga menerbitkan 2 buku yang berbicara tentang Ramadan. Yang pertama tentang akuntabilitas puasa Ramadan. Nah, menarik ini karena memang Bang Dhanil memakai kata akuntabilitas. Artinya beliau orang ekonomi, ketika masuk dengan segi agama puasa Ramadan, beliau juga memakai istilah ekonomi, yaitu istilah akuntabilitas. Kemudian buku kedua beliau dengan buku Menggembirakan Ramadan. Nah, ini yang sering disampaikan atau sering dipublikasikan oleh Bang Dhanil di beberapa media sosialnya. Mungkin bisa di-sharing kepada kita teman-teman semuanya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lagi, marilah kita persilahkan Abangda kita, Dhanil Anzar Simanjuntak. Kepada Abangda, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Mas Jian dan teman-teman PCIM Maroko dan teman-teman dari bagian negara lainnya. Tadi saya dengar ada dari Pakistan, kemudian ada dari negara-negara lain yang sedang belajar di luar negeri. Teman-teman, terima kasih, terutama teman-teman PCIM Maroko yang sudah mengundang saya pada malam hari ini atau pada siang hari ini kalau di Maroko, karena di Jakarta ini sudah jam 9:05. Nah, kawan-kawan sekalian, tema kita menarik. Jadi saya memang setiap malam dan sore banyak melayani diskusi seperti ini, dan malam ini senang sekali bisa berdiskusi dengan para intelektual yang sedang belajar di luar negeri. Nanti saya juga berharap teman-teman bisa cerita sedikit kondisi penanganan COVID-19 misalnya di Maroko, kemudian kalau ada yang dari Pakistan, bagaimana Pakistan menghadapi COVID-19, kemudian kalau ada yang dari negara lain juga bisa cerita bagaimana penanganan COVID-19 di sana. Nah, teman-teman, karena kita bicara tentang Ramadan dan ekonomi di era COVID-19, saya mau sampaikan tidak ada belahan dunia manapun di sekarang yang tidak kesusahan, tidak kesulitan secara ekonomi, secara sosial, pun secara kesehatan terkait dengan wabah COVID-19 ini. Hampir semua negara itu mengalami kesulitan, mengalami kondisi yang tidak menyenangkan terkait dengan wabah COVID-19 ini. Tapi saya punya optimisme karena wabah COVID-19 ini berbeda misalnya dengan wabah-wabah yang terjadi di era-era sebelumnya, misalnya wabah pes beberapa abad yang lalu, kemudian wabah yang lain yang terkait dengan pandemi yang dulu kita dunia belum punya teknologi dan kondisi para ahli juga sangat terbatas. Nah, pada hari ini saya pikir sementara kita bicara melalui aplikasi Zoom ini, para ahli sedang berusaha mencari vaksin, bahkan sudah uji coba untuk memastikan kita bisa keluar dari kondisi pandemi ini. Itu pertama. Kemudian kedua, teman-teman sekalian, kalau dari sisi ekonomi melihat wabah ini, semua negara dihadapkan pada masalah, satu sisi masalah kesehatan karena wabah ini, sehingga kemudian berdampak pada kegiatan ekonomi yang akhirnya kegiatan ekonomi kita
menurun drastis. Semua negara, bahkan badan-badan ekonomi dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita bisa negatif. Negara manapun, termasuk Indonesia dalam hal ini. Nah, kondisi seperti ini tentu kalau kita lihat kebijakan banyak negara sekarang kalau dalam bahasa kita ini ya nafsi-nafsi dalam konteks untuk memastikan negaranya bisa terproteksi secara kesehatan, itu pertama, kemudian kedua juga bisa terproteksi secara ekonomi. Jadi sekarang pikiran setiap negara itu ya tadi nafsi-nafsi bisa memastikan negaranya bisa bertahan dan keluar dari wabah COVID-19 dengan kondisi ekonomi yang bisa mulai dibangun kembali. Kan semua negara menerapkan pembatasan, artinya jadi mereka berusaha memproteksi negara masing-masing, kemudian kegiatan ekonomi juga karena interaksi ekonomi antar negara itu sangat tinggi, sekarang tentu kegiatan ekonomi terbatas. COVID-19, wabah ini menunjukkan bahwasannya sebenarnya dunia itu punya interkoneksi yang kuat sekali. Makanya ketika wabah itu berkembang di Wuhan, kemudian dia tidak membutuhkan waktu yang lama, kemudian menyebar di seluruh dunia. Itu membuktikan bahwasannya interkoneksi ekonomi, interkoneksi sosial, dan kebudayaan di dunia ini itu sudah terjalin sangat kuat. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak terhubung dengan kehidupan sosial ekonomi di belahan dunia lainnya. Bahkan sebut saja negara seperti Korea Utara saja, walaupun kita tidak punya data lengkapnya, juga mengalami hal yang serupa, ada terjangkit COVID-19. Artinya apa? Artinya interkoneksi kehidupan kita di dunia ini, sekalipun negara itu sangat tertutup, itu tetap terjadi hubungan dengan dunia luar. Itu pesan pertamanya. Tapi sekarang, karena wabah ini, kemudian kita harus membatasi interkoneksi itu. Akibatnya apa? Tentu akibatnya kegiatan ekonomi itu melambat. Sehingga sekarang dunia itu berusaha melakukan kegiatan ekonominya di lingkungan domestiknya. Jadi domestikisasi ekonomi itu menurut saya pada hari ini sedang terjadi. Jadi misalnya begini, dan ini juga menjadi satu sisi ujian kepemimpinan bagi setiap pemimpin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi wabah COVID-19 ini justru menunjukkan bahwasannya kalau kemudian sistem kita sejak awal itu fragile, rapuh begitu, maka kita akan mudah lumpuh, kita akan mudah jatuh. Coba perhatikan dalam konteks Indonesia, kita punya ketergantungan terhadap produk dan komoditi impor yang tinggi sekali. Nah, ketika kondisi ekonomi seperti ini, kondisi masing-masing dunia tadi istilah dalam bahasa teman-teman di Maroko atau yang sedang belajar di Timur Tengah dan sebagainya itu nafsi-nafsi masing-masing, maka impor misalnya pangan dari luar negeri ke dalam negeri ke Indonesia itu pasti tidak bisa dilakukan karena masing-masing negara berusaha untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, ini adalah ujian bagi negara seperti kita di Indonesia bahwasannya dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, kalau kemudian kita tidak segera membenahi persediaan pangan kita misalnya, maka kita akan menghadapi masalah yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan misalnya pemerintah menyebutkan kondisi pangan kita sampai dengan Lebaran nanti masih aman. Sekarang di banyak daerah juga masih mulai panen segala macam. Nah, ini sebenarnya momentum bagi negara untuk
memaksimalkan ekonomi domestiknya. Jadi semua produk dan komoditi itu dimaksimalkan agar bisa diproduksi dalam negeri. Itu positifnya, ya. Nah, negatifnya apa? Jangka pendek kita memang punya ancaman terhadap misalnya kelangkaan pangan. Kenapa? Karena kita punya ketergantungan dengan impor. Itu jangka pendeknya. Walaupun jangka panjangnya kita harus segera melakukan revitalisasi pertanian. Itu pertama. Nah, tapi teman-teman sekalian, saya mau taruh sekarang kondisi ekonomi seperti ini, kita tidak bisa berpikir jangka panjang dulu. Kita harus mulai harus dalam beberapa waktu ini berpikir jangka pendek. Kenapa harus berpikir jangka pendek? Maksudnya gini, kan selalu teman-teman Jian nyebut istilah new normal. Ya, pasca COVID-19 kita menghadapi era new normal. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa selesai dan selamat sampai kepada new normal itu dulu. Jadi kondisinya optimisme itu perlu kita kembangkan, tapi di sisi lain skeptisisme untuk menyelesaikan kondisi COVID-19 ini juga harus kita lakukan. Maksudnya adalah ini sekarang kita mengalami misalnya kalau di Indonesia, kita di Indonesia mengalami masalah PHK yang juga jumlahnya mulai besar. Kenapa? Karena pabrik-pabrik tidak bisa bekerja. Sektor jasa itu lumpuh. Ya, banyak sekali sektor-sektor jasa lumpuh. Kemudian UMKM juga, kalau dulu di masa krisis, UMKM justru menjadi benteng terakhir ekonomi kita, malah sekarang UMKM pun terdampak. Bahkan yang paling terdampak sekarang justru adalah UMKM. Selain usaha besar, UMKM dan segala macam semuanya terdampak. Jadi sebenarnya COVID-19 ini dampaknya terhadap ekonomi adil. Adil itu maksud saya adalah sektor yang besar, yang usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, semuanya terdampak. Ya, terdampak karena COVID-19 ini, karena kegiatan ekonomi tidak bergerak. PHK di mana-mana. Nah, kalau kemudian kita tidak menyelesaikan masalah-masalah ini, ditambah lagi nanti pangan, ya. Kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini, dampaknya bisa pada dampak hal yang lain, dampak sosial, dampak politik, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah, teman-teman sekalian, kalau diperhatikan, pemerintah punya kecenderungan membuat kebijakan itu punya dimensi kesehatan plus dimensi ekonomi sekaligus. Coba diperhatikan, kalau saya melihat kebijakan pemerintah belakangan ini melalui PSBB, melalui Perpu dan sebagainya, semuanya punya dimensi kesehatan, punya dimensi dimensi ekonomi sebagai menjawab dampak yang disebabkan oleh pandemi ini. Oleh sebab itulah kemudian ada program-program bantuan sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan program-program itu bisa tepat sasaran. Kalau tidak, itu bisa merembet pada dampak-dampak yang lainnya. Nah, oleh sebab itulah teman-teman sekalian, saya mau katakan apa? Supaya kita bisa sampai pada era yang tadi disebut Jian sebagai era new normal, maka kita harus melalui satu tahap ini, yaitu keluar dari pandemi ini. Caranya bagaimana? Tentu kita semuanya harus mematuhi protokol kesehatan. Kami yang di Indonesia, karena teman-teman ini sekarang sedang di luar, dan melihat situasinya juga pasti berbeda di sana. Nah, artinya apa? Indonesia, kami yang di Indonesia ini harus memastikan protokol kesehatan itu harus bisa berjalan sebagaimana mestinya supaya mereka yang tertular COVID-19 itu tidak bertambah terus-menerus. Karena kalau dia bertambah terus-menerus, maka secara otomatis akan berdampak secara langsung terhadap kegiatan ekonomi. Makanya sekarang yang menjadi fokus pemerintah selain pelayanan rumah sakit, persediaan APD dan sebagainya,
itu adalah bagaimana caranya PSBB, kemudian social distancing atau physical distancing itu bisa konsisten diperlakukan oleh masyarakat. Kenapa pilihan kita itu adalah PSBB, tidak lockdown misalnya? Karena memang kegiatan ekonomi di satu sisi itu harus tetap berjalan karena ada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, ada dilema yang dihadapi Indonesia terkait dengan ketersediaan anggaran, terkait dengan kondisi ekonomi, terkait dengan kondisi antropologis, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, kalau misalnya kita konsisten terhadap protokol kesehatan, misalnya salah satunya adalah mudik, kalau saja pemerintah dalam hal ini kita tentu semuanya berharap konsisten menerapkan protokol larangan mudik di satu sisi dan masyarakat tidak melakukan mudik di sisi lain, maka secara saya punya keyakinan kita bisa mengurangi mereka-mereka yang terjangkit COVID-19. Nah, kenapa mudik itu penting sekali dilarang? Ada 3 alasan. Dia punya dampak kesehatan sekaligus dampak ekonomi maupun sosial. Pertama, kalau kemudian dibiarkan misalnya di Ramadan dan Lebaran ini orang-orang mudik, maka yang akan terjadi penularan akan semakin meluas. Apalagi di Indonesia sekarang banyak yang OTG namanya, orang tanpa gejala. Dia terjangkit virus COVID-19, tapi dia kemudian tidak punya gejala. Nah, sehingga dia bisa menularkan kepada orang lain tanpa orang lain tahu. Nah, kalau mudik ini kita biarkan misalnya ya, kita harus lihat di desa kita itu punya 3 karakteristik. Karakter yang pertama, rata-rata yang tinggal adalah orang yang tua. Nah, orang-orang yang tua biasanya agak mudah terjangkit COVID-19 dan mereka tingkat juga tinggi kalau yang terjangkit adalah orang tua. Maka sangat berbahaya kalau kemudian orang yang mudik kemudian dia menularkan kepada orang tua di desa, maka dampaknya akan sangat mengerikan. Kemudian kedua, secara fasilitas kesehatan di desa biasanya dokter dan fasilitas kesehatannya itu terbatas. Nah, kalau kemudian gara-gara mudik, kemudian di desa secara masif terjangkit COVID-19, maka akan sulit karena fasilitas kesehatan terbatas karena atas. Kemudian yang ketiga, dan ini yang bagian penting juga dari sisi ekonomi, sumber pertanian yang berkembang di desa kita, maka yang akan terjadi adalah berat pangan. Kenapa? Karena para petani tidak bisa bekerja karena wabah sudah sampai di desa-desa. Nah, makanya perlu menjadi perhatian kita bagaimana caranya supaya wabah yang sekarang epicentrum di Jakarta, Jawa Timur sekarang kalau masuk ke pedesaan, roboh pak darurat pangan itu akan menjalar ke, dan itu berbahaya. Nah, oleh sebab itulah mudik menurut saya, pelarangan mudik kan di satu sisi, tapi di sisi yang lain, atau sebutlah untuk memastikan jangan sampai kemudian kita mengalami yang disebut dengan darurat pangan. Nah, kawan-kawan sekalian, kemudian kalau era ini kita bisa keluar dan bisa konsisten menerapkan protokol kesehatan, maka kita bisa masuk yang disebut tadi dengan new normal. Nah, kondisi new normal tentu itu akan
akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan politik kita. Kenapa saya bisa menyebutkan begitu? Misalnya dari sisi ekonomi, akan banyak perkembangan, misalnya ekonomi akan bergerak lebih efisien. Maksud saya lebih efisien adalah kita akan menemukan kegiatan ekonomi yang banyak berubah terkait dengan produktivitas. Orang kantor-kantor besar, misalnya perusahaan-perusahaan besar, itu akan mulai melakukan judgement, penyesuaian. Ternyata bekerja itu ukurannya bukan hanya sekedar kehadiran secara administrasi, tapi kemudian produktivitas dia dimanapun dia berada itu bisa bekerja. Misalnya seperti online seperti ini. Banyak perusahaan-perusahaan nanti akan banyak mengurangi space kantor, menggunakan fasilitas internet seperti ini untuk mengembangkan perusahaannya. Itu pertamanya, ada efisiensi, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, ada perilaku baru, kegiatan ekonomi yang akan lebih higienis. Higienis itu artinya apa? Misalnya sektor-sektor jasa itu akan mulai bergerak bagaimana menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, yang tidak siap dengan protokol-protokol kesehatan itu pasti akan kalah dalam persaingan ekonomi. Kemudian ketiga, dan mudah-mudahan kita semuanya sadar dari peristiwa COVID-19 ini, itu adalah ramah lingkungan. Kita lihat kondisi COVID-19 ternyata bagi lingkungan itu lebih menyehatkan. Di Jakarta saja lebih segar. Kenapa? Karena kegiatan polusi segala macam berkurang. Nah, tinggal bagaimana nanti pasca COVID-19 kita bisa menangkap upaya-upaya kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan atau tidak. Kemudian keempat, bicara ekonomi, teman-teman sekalian, nanti ini jadi tugas beratnya pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah pada era new normal nanti harus melakukan akselerasi yang lebih cepat. Kenapa? Karena pada COVID-19 banyak jumlah pengangguran yang kemudian terpaksa PHK dan segala macam. Artinya apa? Artinya ada tugas pemerintah yang harus secepat mungkin melakukan revitalisasi, terutama kalau perspektif saya, revitalisasi yang paling dibutuhkan pemerintah adalah revitalisasi pertanian. Di sisi lain juga memperkuat produk dan komoditi domestik kita. Untuk dalam rangka apa? Untuk memastikan kita bisa mengurangi impor dalam waktu jangka panjang. Itu penting sekali. Belum lagi kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya sosial, ya, sosial dan sebagainya. Banyak hal yang berubah di situ. Nah, yang terakhir, teman-teman sekalian, kita kan terlalu banyak nih bicara banyak deretan masalah, kemudian kita kesulitan di pasca pada saat era wabah COVID ini. Saya pikir semua orang mengalami kesulitan yang serupa pada hari ini. Tapi saya mau katakan secara agama yang kita anut tentu ada ibroh dari banyak peristiwa. Nah, kalau saya secara pribadi, kalau ingin sharing dengan teman-teman, di puasa ini kan, puasa itu kalau saya menerjemahkannya adalah ibadah yang menggembirakan. Islam itu kan selalu membawa kegembiraan, keselamatan, dan sebagainya. Termasuk puasa. Puasa itu kita bersusah payah, begitu menahan haus dan lapar, tapi kemudian kita mendapatkan kegembiraan ketika berbuka puasa. Tapi ada yang tidak gembira. Siapa yang tidak gembira? Yang tidak punya kepastian mendapat buka puasa atau tidak. Tapi Allah nyuruh kita apa pada bulan Ramadan? Nyuruh kita untuk memaksimalkan sedekah. Artinya apa? Orang yang tidak gembira, yang tidak punya makanan itu, ada tanggung jawab sosial kita untuk menggembirakan. Jadi dia ibadah yang upaya sosialnya itu kuat sekali. Puasa itu dimensi, menurut saya, terjemahan tafsir saya secara pribadi, dimensi sosialnya jauh lebih kuat dibandingkan dimensi spiritual pribadinya. Jadi bahkan kalau kita boleh simpulkan, kombinasi kesalehan individu dan
kesalehan sosial itu terintegrasi kuat pada momentum ibadah puasa. Tapi uniknya pada era COVID, kita justru dilarang untuk sholat berjamaah di masjid, tapi diminta sholat berjamaah di rumah. Jadikan rumah-rumah kita masjid. Ada dimensi lain di situ menurut saya, ada ibroh yang luar biasa. Apa? Ibrohnya adalah memperkuat institusi keluarga. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang sekarang belajar di luar negeri ya tentu mengalami hal yang berbeda karena nggak ketemu keluarga juga. Tapi kami yang di Indonesia itu saya misalnya itu punya momentum. Biasanya saya kalau Ramadan seperti ini biasanya itu keliling banyak kota. Jadi tarawehnya itu keliling banyak kota, ceramah segala macam. Nah, itu jarang sekali di rumah. Nah, sekarang Ramadan ini setiap hari saya tarawehnya di rumah. Jadi imam di rumah. Kultum bersama dengan anak-anak. Jadi ada upaya, ada dimensi memperkuat institusi keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang biasa tidak berdialog di rumah, itu biasanya pada era COVID seperti ini, itu mengalami kegamangan yang luar biasa. Itu kegamangan yang luar biasa karena di dalam rumah tidak terbiasa dialog, tidak ada jamaah, dan sebagainya. Nah, sehingga menurut saya ini momentum refleksi banyak-banyak keluarga di Indonesia, bagaimana pendidikan di rumah itu bisa diperkuat di satu sisi, ikatan keluarga di rumah juga diperkuat, istilahnya takliful qulub, ikatan hati di dalam rumah itu bisa diperkuat. Jadi teman-teman, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah di satu sisi kita penting untuk tetap waspada dan memastikan protokol kesehatan supaya kita bisa keluar dari COVID-19 ini. Tapi di sisi lain penting juga kita merancang kegembiraan yang positif, yang produktif untuk mempersiapkan diri pasca COVID-19. Saya pikir itu Mas Jian yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa berdiskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang kita dan yang juga meminta. Benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau menyampaikan tentang dampak ekonomi, baik dari mikro sampai makronya sekalipun. Nah, yang menarik juga ada kata-kata yang disampaikan oleh Bang Dhanil di semi akhir tadi, bahwasanya memang setiap apa yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari ibroh, kata Bang Dhanil. Memang itu bahasa Al-Quran. Nah, kalau kita balik buka lembaran historis, memang di zaman Nabi Yusuf hampir pernah juga seperti ini. Ketika itu kan memang Nabi Yusuf ditanya tentang takwil. Raja Mesir ketika itu, Raja Mesir bermimpi, wahai menteri-menteri, saya tadi malam mimpi 7 ekor sapi memakan 7 ekor yang lainnya. Lalu bagaimana itu takwilnya? Lalu dipanggil Nabi Yusuf karena memang terkenal dengan takwil mimpi. Lalu kata Nabi Yusuf, wahai raja, memang menurut takwilku 7 ekor sapi memakan 7 ekor yang lainnya itu berarti akan datang 7 masa panen besar. Akan datang 7 tahun, yang mana 7 tahun itu kita akan surplus bidang ekonomi, surplus pertanian, surplus peternakan. Lalu 7 tahun selanjutnya akan terjadi defisit ekonomi, defisit peternakan, dan defisit lainnya. Lalu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, saya sarankan untuk raja untuk bisa membuat alternatif, membuat cadangan-cadangan dari 7 tahun ketika kita masa panen itu. Nah, yang menarik juga, artinya setiap orang atau bahkan secara makro lebih besar, negara seharusnya sudah membuat cadangan-cadangan itu tadi, karena memang kita akan menghadapi sebuah paceklik, walaupun paceklik sekarang ini belum sehebat paceklik di zaman dahulu yang memakan hampir beberapa persen, bahkan lebih banyak persen dari penduduk muka bumi. Yang diajarkan oleh Al-Quran itu bahwasanya kita perlu menghadapinya dengan yang namanya cadangan. Maka mungkin pemerintah sudah menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mempersiapkan
cadangan ataupun sudah memberikan rancangan atau perubahan-perubahan realokasi anggaran. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Dhanil Anzar pemerintah ini. Kemudian selanjutnya kita akan melompat kepada sesi tanya jawab kepada narasumber sekalian. Kepada audiens sekalian, mohon maaf, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, sebelum ada yang bertanya, ada sebuah poin yang menarik juga setelah Bang Dhanil menyampaikan tentang usaha-usaha pemerintah. Nah, saya pengen minta pendapat dari Bang Dhanil sendiri. Banyak pakar-pakar ekonomi, analis-analis ekonomi yang mengatakan ekonomi Indonesia itu akan bangkit setelah pasca COVID ini tahun 2021, tahun 2022, bahkan ada juga yang mengatakan tahun 2025. Karena memang dampak pasca COVID ini di bidang ekonomi sangat membutuhkan waktu yang lama untuk bisa recovery secara umum, secara keseluruhan. Nah, Bang Dhanil berada di kubu yang mana nih? Apakah optimis di 2021 atau bahkan di 2025? Dan bagaimana pula persentase peningkatan ekonomi pasca COVID ini? Silakan Bang Dhanil. Ya, seperti tadi saya sebutkan, Mas Dian. Optimisme itu harus dihadirkan, tetapi tentu ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa? Pertama tentu kalau kita itu bisa keluar dari wabah COVID-19 ini dengan konsistensi protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak muncul wabah yang meluas kemana-mana dan lebih besar, maka saya optimis kita bisa lebih baik dan bisa ambil pembelajaran dan berubah, kira-kira begitu ya tatanan ekonomi kita. Tetapi kalau kemudian kita tidak konsisten menerapkan protokol kesehatan di satu sisi, dan di sisi di sisi lain kita berharap kita bisa berubah pasca COVID ini, itu jadi sangat berat. Saya mau sebutkan begini, konsisten terhadap protokol kesehatan yang saya maksud, ini bukan sekedar tugas pemerintah, tapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Kami kalau di Kementerian Pertahanan menyebutnya ini adalah perang semesta. Jadi upaya kita itu punya dimensi kesemestaan. Masyarakat dan pemerintah itu harus bergotong royong seperti etika kita orang-orang Indonesia, dimensi gotong royong atau kalau dalam bahasa agama tadi ta'awun, tolong menolong itu harus kuat. Jadi pemerintah melakukan tugasnya, bagaimana caranya bisa mendesain protokol kesehatan sehingga tidak meluas COVID-19, tidak bertambah terus-menerus jumlah mereka yang terjangkit di satu sisi. Di sisi lain, rakyat, masyarakat, publik itu harus terlibat secara langsung, konsisten menerapkan misalnya physical distancing. Kemudian yang mampu di rumah saja sementara ini, maka di rumah saja misalnya. Dan sebagainya, semua protokol-protokol kesehatan supaya bisa memproteksi diri kita dan komunitas kita, itu penting dilakukan. Kalau kemudian kita tidak konsisten, maka bisa berkepanjangan. Coba Anda perhatikan. Belakangan ini muncul banyak ramalan, kita akan selesai wabah ini di bulan Juli. Tapi kemudian ada ramalan lagi berubah, nggak mungkin nih kita bisa Juli. Kita bisa keluarnya Agustus. Oh, ternyata nggak mungkin bisa Agustus, September. Bahkan ada yang sebutkan sampai akhir tahun. Kenapa kemudian ramalan bisa berubah begitu? Karena ada variabel yang juga berubah. Variabel yang berubahnya itu apa? Konsistensi kita menerapkan protokol kesehatan. Kalau teman-teman yang mungkin yang sedang belajar ekonomi di Maroko, saya nggak tahu apakah ada yang sedang belajar ekonomi atau belajar ilmu yang lain. Kalau dalam rumus matematika itu ada rumus faktor namanya, yaitu misalnya Y sama dengan kalau di ekonomi itu
Y sama dengan A plus A plus error dan macam-macam variabel plus begitu, rumus fungsi kita kenalnya. Nah, kalau salah satu variabel berubah, maka Y-nya itu pun akan berubah. Tadi terkait dengan waktu. Karena variabelnya terus berubah, variabelnya berubah ini apa? Konsistensi kita menerapkan protokol kesehatan. Makanya sekarang yang paling penting menurut saya, kita bisa tidak pemerintah, kemudian rakyat secara keseluruhan itu bisa konsisten menerapkan protokol kesehatan. Nah, sehingga kita dapat kepastian, kira-kira kita bisa meramalkan kapan ini akan selesai. Kenapa saya menyebutkan dapat kepastian? Mas Jian dan kawan-kawan sekalian, ekonomi itu dia bisa bekerja dengan baik kalau ada kepastian. Nah, sekarang COVID-19, uncertainty-nya itu tinggi sekali. Ketidakpastiannya itu tinggi sekali. Sehingga punya resiko yang tinggi sekali juga bagi kepentingan ekonomi, kalau dari sisi ekonomi. Sehingga yang sekarang yang harus dan mesti dilakukan pemerintah harus berikan kepastian, terapkan protokol kesehatan dengan konsisten, kemudian sisi lain yang namanya publik, rakyat juga konsisten dengan protokol kesehatan. Nah, barulah kemudian kita keluar, kita masuk era new normal itu, nah kita harus ambil ibrohnya tadi. Kita harus melakukan penyesuaian dengan syarat kita itu tidak jadi keledai. Keledai maksud saya adalah kita masuk ke lubang yang sama. Kenapa saya sebut tidak dengan syarat kita tidak jadi keledai? Misalnya, kita tidak lagi kemudian punya ketergantungan ekonomi pangan, misalnya, dengan negara luar. Caranya bagaimana? Momentum COVID-19 ini adalah momentum kita memperkuat pertanian kita, industri pangan kita di dalam negeri. Dalam jangka panjang, di new normal itu. Kemudian kedua, ini juga momentum agar kita itu bisa memaksimalkan produk-produk dalam negeri. Saya berikan contoh, Mas Jian. Ternyata anak-anak negeri kita bisa tuh bikin ventilator dalam jumlah yang besar. Kemarin Kemhan memfasilitasi anak-anak negeri dari ITB, UI, ITS, dan macam-macam untuk terlibat membuat ventilator. Nah, mereka bisa dengan kualitas yang sama, tapi dengan harga yang jauh lebih efisien, lebih ekonomis. Jadi sebenarnya Mas Jian, syarat kita bisa keluar menjadi lebih baik tadi saya sebutkan. Pertama adalah kita patuhi protokol kesehatan dengan prinsip kesemestaan tadi. Kemudian kedua, kita bisa belajar dari yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, yaitu swasembada pangan melalui revitalisasi pertanian pangan, kemudian juga memperkuat produk lokal. Saya pikir itu, Mas Ian. Mohon maaf. Terima kasih Bang Daniel atas jawabannya. Karena beberapa soal sudah masuk di kolom chat, mungkin kita persilahkan dulu kepada saudari Dina Aida Norasari untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Dina, dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selamat malam Pak Bang Daniel. Perkenalkan, nama saya Dina Aida. Saya mahasiswi jurusan Mungkin bisa dibuka kameranya, Dina. Oh, ya. Sinyalnya nggak bagus, tapi nggak apa-apa ya? Oh iya, ya. Ya udah. Lanjut aja. Perkenalkan sebelumnya, saya mahasiswi jurusan hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya pandemi COVID-19 ini memunculkan dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dan tiap-tiap dampak ini sebenarnya saling berkorelasi untuk tiap-tiap aspek kehidupan, mulai dari aspek kesehatan sampai dengan ekonomi dan hukum itu sendiri.
Nah, untuk aspek positif sudah pasti kita semua dengan sangat bersuka cita bisa menyambutnya dengan lapang dada, seperti misalnya alam sekarang jadi jauh lebih bersih dan lain-lain sebagainya. Namun untuk aspek negatif itu sendiri pasti dibutuhkan adanya antisipasi. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Bang Daniel itu, memang kita belum bisa merencanakan ke tahap yang lebih panjang, karena memang ini kita berada dalam suatu ketidakpastian yang kita pun tidak tahu akan berujung seperti apa gitu. Namun yang ingin menjadi pertanyaan saya sebenarnya di sini adalah, jika nanti suatu hari negara telah menentukan solusi yang tetap dan yang paling tepat untuk mengatasi seluruh dampak negatif dari COVID-19 ini, kira-kira bagaimana penyebaran informasi yang paling baik untuk meratakan informasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena masih banyak kita temukan informasi yang beredar itu terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Nah, kira-kira apa solusi yang paling tepat yang negara harus lakukan untuk penyebaran informasi? Karena menurut saya pribadi, segala hal itu dimulai dari komunikasi dan informasi yang baik dan benar. Itu Bang Daniel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu. Kita buka 3 pertanyaan untuk sesi kali ini. Mungkin ada rangkaian-rangkaian jawaban yang bisa disampaikan oleh Bang Daniel. Selanjutnya kita minta kepada Muhammad Fikri Takyudin untuk menyampaikan pertanyaannya. Pada Fikri, dipersilakan. Muhammad Fikri. Baik, mungkin saya bacakan saja pertanyaannya Bang Daniel. Nah, kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi pada perekonomian Indonesia apabila protokol kesehatan yang sedang dijalankan tidak berjalan dengan baik? Itu pertanyaan dari Muhammad Fikri Takyudin. Kemudian juga ada pertanyaan sebelumnya dari Santri Nusantara. Ini berkaitan dengan peran Bang Daniel di Kementerian Pertahanan. Mungkin Santri Nusantara mau menyampaikan, silakan. Santri Nusantara. Baik, saya sampaikan aja pertanyaannya. Tindakan apa yang dilakukan oleh Bang Daniel sebagai juru bicara Kementerian Pertahanan? Nah, itu 3 pertanyaan yang sudah masuk kepada kita, kepada Bang Daniel. Kita kembalikan dengan segala hormat. Terima kasih. Ya, Mbak Diana tadi ya, saya nggak tahu Mbak Diana itu orang yang mana, saya nggak melihat di sini. Mbak Diana dari Malang, Mbak Dina atau Diana tadi ya? Dina, Pak. Dina. Dina. Ya. Mbak Dina, memang peran komunikasi ini penting sekali. Itulah kemudian kami misalnya di Kemhan sempat menyampaikan pentingnya terkait dengan COVID-19 ini spokesperson yang tepat. Oleh sebab itu kemudian ditunjuklah spokesperson satu orang yang setiap hari sekarang mengupdate banyak hal. Nah, memang terkadang koordinasi dan kemudian informasi yang dikeluarkan di publik karena banyak secara sektoral yang bekerja kadang bertabrakan. Nah, itu yang sejak awal berusaha diperbaiki. Terutama kami misalnya di Kemhan ya spokesperson yang akan menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan sektoral di bidang pertahanan itu hanya satu orang, hanya saya yang mewakili Menteri Pertahanan bicara tentang kebijakan pertahanan, kebijakan menteri dan sebagainya. Nah, itu hal yang penting. Kenapa? Supaya kemudian di publik tidak terjadi silang sengkarut informasi yang kemudian itu berdampak terhadap kebijakan. Saya bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dina tadi. Oleh sebab itulah sekarang kita mendorong supaya kemudian ke depan penanganan COVID-19 ini yang terpenting adalah informasi yang tersedia itu terbuka dan benar. Dia tersedia, terbuka, dan valid. Kira-kira begitu. Jadi publik itu tahu persis bagaimana kondisi kita hari ini
bagaimana mereka harus berwaspada, bagaimana mereka harus menaati protokol dan sebagainya. Nah, itu penting sekali. Tapi tantangannya di sisi lain tentu ada destruksi, ada disrupsi juga informasi di tengah masyarakat. Misalnya begini ya, terkait tadi juga di chat saya lihat ada pertanyaan terkait dengan 500 TKA dari Cina yang akan ke Kendari. Nah, informasi yang berkembang di publik kan seolah-olah 500 TKA Cina itu sudah di Kendari. Padahal belum ada TKA Cina yang 500 itu di Kendari. Ada rencana beberapa pihak kemudian ingin merekrut TKA Cina untuk perusahaan di Tiongkok di Kendari. Tapi kemudian belum ada yang di Kendari. Artinya apa? Artinya pemerintah sampai dengan detik ini belum membuka atau belum menerima 500 TKA itu. Bahkan sekarang kan tidak mungkin dalam waktu dekat ini ada TKA Cina tersebut yang masuk ke Kendari. Itu yang sudah disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi memang informasi kita seringkali selain memang ada bias politik di satu sisi, di sisi lain harus ada koreksi juga terkait dengan kapasitas komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah. Saya tentu tidak bisa dalam posisi menjelaskan seperti apa, tapi yang jelas dalam posisi sektoral, karena saya tidak bisa mewakili pemerintah secara keseluruhan, tapi mewakili secara sektoral yaitu pertahanan, maka tadi saya sebutkan kita butuh informasi yang keluar dari policy maker, dari pemerintah itu ya yang terbuka, valid, dan bisa dikonsumsi secara keseluruhan buat masyarakat. Saya pikir itu, Dina. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dilakukan Kementerian Pertahanan? Nah, ini Mas siapa tadi yang harus dipahami sejak awal, Kementerian Pertahanan memposisikan penanganan COVID-19 ini itu sebagai perang semesta dalam tanda kutip. Nah, kenapa kita menyebut itu? Pemerintah, dalam hal ini Presiden, menetapkan COVID-19 ini sebagai darurat kesehatan. Maka leading sektor karena dia darurat kesehatan itu adalah Kementerian Kesehatan. Sedangkan Kementerian Pertahanan itu menempatkan diri membantu leading sektornya itu Menteri Kesehatan. Dan Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan menempatkan kasus COVID-19 ini sebagai ancaman pertahanan, yaitu ancaman non-militer. Jadi kalau dalam pertahanan itu ada 3 jenis ancaman. Pertama adalah ancaman militer, kemudian kedua ancaman non-militer, kemudian ketiga adalah ancaman hibrida. Ancaman militer itu ya ancaman militer seperti kita ketahui, ancaman non-militer itu ancaman misalnya dalam bentuk ancaman kesehatan, wabah, kemudian bencana alam, dan macam-macam. Hibrida itu adalah gabungan ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, sekarang ini ada ancaman wabah, penyakit. Ini ancaman non-militer. Nah, ancaman ini itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja. Kenapa? Karena musuh kita ini tidak terlihat, tapi kita tahu cara kerjanya. Nah, untuk melawan penyebaran COVID-19 ini harus menerapkan kesemestaan. Kalau dulu zaman Jenderal Sudirman ada yang namanya perang gerilya, itu yang kemudian kita kenal sebagai doktrin Siskam Hantam Rata, Sishanta, perang semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks inilah kita melibatkan seluruh rakyat Indonesia supaya ada kesadaran kolektif melawan COVID-19. Lawannya apa ya? Pakai protokol kesehatan. Sedangkan tentara-tentara dalam tanda kutip, terutama tentara-tentara kesehatan kita, dokter, nakes, tenaga kesehatan lainnya, itu menjaga benteng terakhir kita, yaitu rumah sakit-rumah sakit.
Nah, rakyat, publik secara keseluruhan itu memastikan supaya kita patuhi protokol kesehatan. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam konteks itu? Untuk memperkuat benteng-benteng kesehatan kita, Kementerian Pertahanan justru adalah kementerian yang pertama kali menyediakan dan membawa APD dari luar negeri untuk rumah sakit kita. Dan ini terus kita lakukan sampai dengan detik ini. Bahkan Kementerian Pertahanan merubah Rumah Sakit Sunyoto menjadi rumah sakit pandemi khusus COVID-19. Semua tentara sekarang, TNI, dialokasikan tenaganya untuk menangani COVID-19. Anggaran Kemhan juga dialihkan banyak untuk penanganan COVID-19. Selain APD, masker, kemarin kita memfasilitasi produksi ventilator dalam negeri untuk membantu penanganan COVID-19. Kemudian juga kita menyiapkan relawan-relawan, merekrut relawan dokter dan segala macam untuk membantu COVID-19. Di sisi lain, untuk proteksi kesehatan, kita kan justru kementerian yang pertama menerapkan work. Kementerian Pertahanan itu pertama kali yang Menhan mengeluarkan instruksi untuk work from home. Hanya sebagian dari kita yang bekerja di kantor untuk hal-hal yang urgent dan penting, pelayanan-pelayanan dasar terkait dengan pertahanan, tentara, dan macam-macam. Nah, kemudian kita juga yang secara internal, secara sektoral itu untuk melarang mudik, karena Kementerian Pertahanan tentu tidak bisa buat aturan untuk semua, tapi kita buat untuk sektoral. Sehingga kemudian itu diterapkan lebih luas nanti oleh Presiden. Presiden sudah menerapkan work from home untuk seluruh kementerian, kemudian pelarangan mudik, dan macam-macam. Jadi banyak hal. Sampai dengan sekarang kita masih fokus agar TNI, tentara, membangun rumah sakit darurat dan sebagainya. Dan terakhir tentu Pak Menhan juga sejak awal mendorong ketahanan pangan. TNI diminta untuk membuka lahan-lahan idle yang bisa digunakan untuk menjadi sumber-sumber pangan kita dalam jangka pendek. Saya pikir itu, Mas Dian. Jian masih ini tuh, masih ter-mute. Maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Abang dari kita, Daniel Anjas Mendita, atas pemaparannya di sesi tanya jawab kali ini. Mungkin kita cukupkan sampai sekarang ini, sampai di sini, karena memang ada beberapa agenda yang akan dijalankan oleh Bang Daniel selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak lagi kepada Bang Daniel. Kami dari PPI Maroko, dari PCM Maroko, dan juga PCM luar negeri mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Insya Allah semangat ukhuwah ini selalu tumbuh dan insya Allah kita bisa bertemu secara offline, bukan secara online lagi insya Allah. Dan semakin banyak diskusi-diskusi online yang telah kita jalani, semoga dapat memberi dampak positif di dunia offline kita. Bukan hanya di dunia online, tetapi juga dunia offline kita memberi dampak positif dan memberi pelajaran yang baik. Terima kasih, saya sebagai perwakilan teman-teman juga. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.